Halo penonton Cokro TV, berjumpa lagi dengan saya Karen Poru di Suara Karen. Hari ini saya akan membahas tentang sebuah kejadian tragis di Iran Selatan yang terjadi kepada seorang wanita muda bernama Mona Heydari. Semoga almarhumah beristirahat dengan tenang dan berada di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Berakhir sudah semua penderitaanmu, Mona. Mona Heydari, wanita cantik ini menjadi korban pernikahan anak. Dia dinikahkan pada saat berumur 12 tahun. Dinikahkan dengan sepupunya sendiri, Sajjad Heydari, yang belum diketahui jelas berapa umurnya. Hukum di Iran memperbolehkan pernikahan pada saat anak perempuan berusia 13 dan laki-laki di usia 15 tahun. Ternyata hukum perkawinan di negara kita jauh lebih baik dan berpihak kepada perlindungan perempuan dan anak. Mona mendapatkan siksaan dari suaminya atau sepupunya ini semenjak awal pernikahan. Lidah ini terasa keluh menyebut suaminya. Sakit sekali rasanya. Saya bahkan tidak bisa menyebut suaminya. Sayangnya, setiap kali ia curhat dan meminta untuk bercerai, keluarganya justru membujuknya untuk kembali ke rumah dan meneruskan kehidupannya. Mona Heydari tidak tahan lagi dan lari ke Turki bersama anaknya yang berusia 3 tahun. Ayah Mona akhirnya mencari keberadaan Mona melalui kedutaan Iran di Turki dan beberapa ormas keagamaan yang ada di Turki dan membujuk Mona kembali ke Iran Selatan. Akhirnya Mona pun memutuskan kembali karena dia yakin ayahnya tidak akan membiarkan sesuatu yang buruk terjadi kepadanya. Pada saat Mona kembali, ternyata maut yang dia dapatkan. Beberapa hari setelah kembali ke rumah, Sajjad dan saudaranya mengikat tangan dan kaki Mona. Setelahnya Sajjad langsung memenggal kepala Mona. Sedangkan saudaranya membungkus bagian badan Mona dengan sebuah selimut dan melemparnya secara sembarangan. Sajjad dengan dalih the honor killing kemudian berjalan membawa kepala Mona keliling sambil tersenyum dengan lebar. Sungguh kejadian yang gila, melewati batas-batas kemanusiaan. Semua orang pasti merasa marah dan sedih dengan kejadian ini. Ini bukan pertama kali kejadian the honor killing atau pembunuhan demi kehormatan terjadi di Iran, bagian selatan. Beberapa tahun lalu, ada juga ayah yang membunuh anak perempuan kandungnya dengan alasan honor killing dan hanya mendekam di penjara selama 8 tahun. Untuk kasus Mona, belakangan diketahui bahwa sang ayah yang memaksa Mona untuk kembali dari Turki dan menganggap bahwa KDRT yang dialami Mona adalah hal yang biasa, sikap orang tua seperti ini tentu sangat mengherankan. Saya sempat melihat sebuah wawancara di sebuah stasiun TV internasional. Seorang jurnalis dan feminis Iran bernama Masih Alinejad yang bekerja sebagai US Agency for Global Media yang berjuang demi hak-hak perempuan di Iran mengatakan bahwa the honor killing ini hanya mendapatkan hukuman kurang dari 10 tahun di Iran Selatan. Yang lebih menyedihkan lagi, Masih Alinejad mengatakan bahwa ada seorang perempuan yang melepas hijabnya mendapatkan hukuman penjara selama 24 tahun. Ini gila. Kenyataan di belahan dunia yang lain yang sangat menyedihkan. Banyak kasus lain yang tidak terekspos juga. Kisah Mona Heydari ini memberi kita banyak pelajaran dan membuat hati siapapun hancur. Efek dari pernikahan dini, kekerasan dalam rumah tangga yang berakhir pada pembunuhan yang sadis. Kita beruntung hidup di bumi Indonesia, negara yang berlandaskan Pancasila. Kesetaraan gender sudah lama ada di bumi Indonesia kita. Bahkan Indonesia pernah mempunyai presiden wanita, Ibu Megawati Soekarno Putri. Walaupun masih banyak kasus-kasus kemanusiaan di negeri ini, kekerasan terhadap perempuan dan anak yang semakin banyak terungkap. Setidaknya lebih baik.
Kita sebagai perempuan punya hak untuk bersuara. Semua kembali lagi kepada kita kaum perempuan. Kita berdaya, kita bukan makhluk yang lemah. Secara alamiah, perempuan diciptakan lebih kuat secara biologis, diberikan kekuatan untuk bisa melahirkan anak dari rahim kita. Bayangkan saja, konversi kekuatan wanita pada saat melahirkan. Sakitnya adalah 57 del atau sama dengan 20 tulang yang patah secara bersamaan. Jadi, sayangilah dan hargailah wanita. Oh Mona Haidari, tenanglah bersama Tuhan di surga. Semoga kisahmu mencelikkan banyak mata dan membuka hati banyak orang untuk keadilan perempuan-perempuan yang lain yang mendapat kekerasan. Sampai jumpa di Suara Karen berikutnya. Stop violence. Speak up.